dapat apresiasi dari Kementerian HAM bahwa Tebing Tinggi adalah kota terbaik se-Indonesia dalam se-Indonesia. Masyarakat, khususnya yang anaknya saat ini menimba ilmu di sekolah rakyat, mari berikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Adapun bagaimana mekanisme yang diatur untuk sama-sama dapat menyesuaikan. Untuk masyarakat Tebing, jadi kalau ada gejala demam, batuk lebih dari 2 minggu, berat badan menurun tanpa aktivitas, kita berkeringat malam, ayo jangan takut untuk dilakukan pemeriksaan dini, periksa dahaknya, ya, datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Benar-benar warga kita terlindungi dan ke depan untuk menyongsong generasi emas ya ke depan tahun 2045 itu bisa benar-benar terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat datang di Talks with Kominfo. Kita kembali lagi tentunya untuk memberikan informasi yang sangat penting terkait dengan berbagai permasalahan dan juga solusi-solusi yang akan kita sama-sama dengarkan. Karena sudah hadir narasumber kita yang akan berbincang-bincang untuk ngobrol dengan tema sinergi program penanggulangan TBC, kemudian MBG dan juga sekolah rakyat. Yang sudah hadir Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi, Bapak Muhammad Syahirwan, kemudian juga ada Kadis Kesehatan, Dinas Kesehatan, ada Dr. Heni, ini yang paling cantik hari ini di sini, perempuan satu-satunya. Ya, dan juga Kepala Dinas Sosial ada Pak Hasbi, dan juga dari BGN ada Bang Zaki, yang tentunya kita bakal berbincang-bincang mengenai program dan juga hal-hal yang terkait dengan topik yang kita angkat pada hari ini. Mari mungkin ke Pak Sekda dulu, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, kita bakal ngobrol ini mengenai MBG, kemudian juga tentang penanggulangan TBC dan juga sekolah rakyat yang memang ini sedang berjalan di Kota Tebing Tinggi gitu. Nah, dari sudut pandang pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri melihat 3 hal ini seperti apa nih Pak? Dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Ya, agak sedikit kuat suaranya. Oh ya, kurang kuat ya. Iya. Jadi kita ini kan program nasional. Iya. Karena program Pak Presiden Prabowo. Kita di sini ya bagaimana implementasi daripada ketiga program tersebut untuk kita dalam hal pengawasannya dan tentu hubungan pada pelaksanaan daripada MBG kaitan dengan pengawasan dan keberlangsungannya dan keamanan untuk warga lokal kita di Kota Tebing Tinggi. Dan sejauh ini Pak, melihat program kan sudah berjalan nih Pak, seperti apa dari sudut pandang pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri? Apakah memang sudah sesuai dengan harapan dan instruksi yang diberikan, atau mungkin masih ada hal-hal yang harus kita lakukan lagi supaya ini bisa berjalan dengan baik? Tentu kegiatan ini, program ini harus kita dukung ya. Kita telah membuat, kalau khusus MBG kita ada Satgas, TB juga ada Satgasnya bukan? Iya. Jadi melalui Sekolah rakyat ada Satgasnya Pak? Sekolah rakyat belum ya? Lagi proses ya. Jadi untuk percepatan program ini ya kita telah membuat Satgas dan melalui Satgas inilah kita melakukan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah terkait ya, agar semuanya bisa melakukan pengawasan ya, bagaimana implementasinya di bidang tugas masing-masing. Dan selama kita sudah berjalan MBG, ini nanti Pak Zaki bisa jelaskan ada berapa SPBG yang sudah berjalan
Ini kita pantau terus. Kita juga memberikan masukan ya, waktu untuk pemberian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita mendorong MBG ini, SPPG-nya ini ataupun program ini untuk menggunakan produk lokal untuk membantu UMKM yang ada di Kota Kediri. Oke. Dengan kejadian yang juga termasuk kayak menjadi isu nasional di daerah lain nih, kalau kita ngomongin tentang MBG, apakah ada kekhawatiran juga nih untuk di Kota Tebing Tinggi, dan seperti apa pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan pengawasan supaya ini MBG ini bisa berjalan dengan baik nih Pak? Ya, kita kekhawatiran tentu pasti ada. Ya. Tapi ya kalau Kota Tebing Tinggi ini kan relatif tidak terlalu luas ya, jadi bisa kita pantau dan kita lihat ya untuk pelaksanaannya. Ya, jadi kita bekerjasama dengan pihak MBG juga bagaimana produk yang dihasilkan itu benar-benar memenuhi syarat kesehatannya, gizinya, dan juga higienisnya. Ya. Juga di sini peran dinas kesehatan juga memantau, ya, terus memantau bagaimana makanan tadi disajikan, ya, bagaimana makanan tadi diproduksi dengan secara yang sehat. Kemudian pemberiannya juga kita sarankan untuk segera diberikan, jangan di atas jam 12 siang. Jadi semuanya kalau bisa jam 11, ya, jam 10, jam 11 itu bagi anak-anak sekolah itu sudah diberikan. Kemudian bagi anak-anak SMA-nya mungkin jangan sampai di atas jam 12. Kita menjaga kesegaran daripada makanan tadi. Ada mungkin ke Bang Jaki dulu nih karena memang dari sini tentang MBG. Walaupun mungkin ini sudah berjalan dan tidak asing lagi di telinga masyarakat Kota Tebing Tinggi khususnya, tapi boleh lah dijelasin sebenarnya MBG ini apa sih? Jadi MBG ini Bang Adi adalah salah satu program makan bergizi gratis dari Pak Presiden Prabowo, yang mana dari data yang ada sejauh ini banyak anak-anak di Indonesia yang kekurangan nutrisi. Maka dari itu untuk menuju generasi emas tahun 2045, Presiden Prabowo mempunyai niatan baik untuk bagaimana anak-anak kita ke depan akan meningkat gizinya, artinya juga meningkat intelektualnya, juga meningkat kreativitasnya untuk menuju generasi emas di tahun 2045 tadi. Oke. Untuk sistemnya sendiri seperti apa nih untuk di Kota Tebing Tinggi ini? Sistem untuk MBG-nya sendiri, mekanismenya ya kita masak di setiap SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ada berapa banyak sih? Di Tebing Tinggi saat ini ada 10. Akan bertambah untuk seluruh penerima manfaat kita ada di 20 SPPG yang akan beroperasional, yang mana yang menjadi sasaran kita adalah seluruh anak sekolah, tenaga pendidik, guru, dan 3B, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak balita. Berarti gurunya juga bakal kita kasih makan, dan juga ini ada peraturan baru yang keluar bahwa nanti guru juga yang membantu kita akan kita kasih insentif untuk meningkatkan kesejahteraan guru di sekolah. Dan sejauh ini gitu, gimana nih prosesnya sampai dengan hari ini? Apakah ada kendala atau tadi hal-hal yang mengkhawatirkan untuk mengantisipasi seperti itu, atau malah udah merasakan tekanan nih? Gimana nih? Alhamdulillah kalau untuk di konteks Kota Tebing Tinggi sampai sejauh ini belum ada persoalan yang berarti. Mudah-mudahan aja ya. Jangan belum. Misalnya mungkin makanan yang disampaikan Pak Seti tadi agak sedikit mungkin terasa basi, bukan basi ya Pak ya, karena terlalu lama dikonsumsi tadi yang dibilang Pak Seti tadi. Waktunya ya. Iya, makanya melalui podcast ini harapan saya untuk edukasi ke kita semua, juga ke sekolah-sekolah, ketika makanan itu datang, silakan langsung disantap gitu, tidak ditahan sampai di siang hari, karena mungkin kalau kita kasih range waktu sampai di siang hari akan terjadi kontaminasi makanan. Gitu. Sejauh ini Mas Lazarus sudah menyeluruh kan sebenarnya? Sudah mulai menyeluruh dan memang karena banyak isu-isu nasional yang sudah bertebaran, juga PGN terus memperbaiki diri, berbenah diri. Juga kita saat ini Juknis juga selalu diperbarui dan ditekankan bahwa contohnya sekarang kita di setiap dapur
harus uji lab air di setiap SPD harus diuji lab, lalu di setiap dapur diwajibkan mempunyai satu chef yang bersertifikasi, lalu juga seluruh pekerja di SPPG juga harus disertifikasi penjamah makanan. Yang sertifikasi itu didapatkan dari pelatihan-pelatihan yang akan kita adakan. Nanti Ari bakal berlanjut ke Bang Zaki lagi harga terkait ini. Kita ngomongin tentang TBC. Ya, ini juga tahun lalu juga waktu kita ngobrol bersama dengan Dinas Kesehatan, kita sudah menyampaikan bahwa di 2025 ini masalah TBC ini menjadi salah satu objek yang betul-betul concern nih. Nah, sebagai edukasi ke masyarakat sebenarnya dok, TBC ini apa sih? Walaupun kita udah sering juga didengar itu penyakit TBC berbahaya dan menakutkan. Mungkin bisa dijelasin dok. TBC itu adalah sebetulnya penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi bakteri ini paling banyak menyerang paru. Tapi bukan hanya paru-paru, dia juga bisa menyerang organ lain seperti otak, tulang, atau kelenjar getah bening. Jadi dia menular melalui batuk penderita, bersin, atau bahkan kita tertawa pun kalau kita terkena TBC, dropletnya, ludahnya itu bisa tertular ke orang lain gitu. Jadi yang tapi harus ludahnya itu. Iya, jadi dia dari dahak, dari ludah itu bisa menularkan ke orang lain. Jadi gejalanya itu biasanya batuknya itu lebih dari 2 minggu, dia demam, terus berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, terus penurunan berat badan, kelelahan, dan nyeri dada. Nyeri dada biasanya udah yang terakhir itu biasanya kan diikuti dengan batuk darah. Betul, udah rasa gak enak gitu ya. Iya. Dan sejauh ini seperti apa di Kota Kediri sendiri? Apakah memang sudah cukup banyak sehingga ini menjadi concernnya kita untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat di tinggi bahwa TBC ini sudah menjadi fokus juga dari pemerintah Kota Kediri gitu. Ya, pemerintah ini cita-cita Pak Prabowo ya, Presiden. Jadi kita 2030 diharapkan sudah eliminasi TB paru. Maksudnya eliminasi itu sudah tidak ada lagi pasien yang terkena TB paru, semua sudah terobati dengan baik. Untuk menuju generasi emas yang 2045 itu. Jadi untuk di Tebing sendiri itu banyak sudah kita temui kasus, cuma kendala di kami itu kita kan kalau misalnya satu rumah ada 5 orang, satu yang positif, ini semuanya harus kita periksa. Nah, jadi masyarakat kita di Tebing Tinggi ini ada malunya, itu dia, karena mereka merasa ini penyakit keturunan atau penyakit yang memalukan, penyakit terkenal atau apa gitu. Jadi mereka kadang-kadang tidak mau diperiksa untuk periksa darahnya yang satu rumah. Sementara kalau cuma satu yang kita obati, ternyata dari yang lainnya ini ada yang positif. Pengobatan kita sia-sia sampai satu ini. Kan dia sembuh, yang lain bisa nularkan lagi gitu. Jadi satu rumah itu nggak selesai gitu. Jadi kita sekarang mohon bantuan kelurahan Pak untuk melakukan investigasi kontak. Ini sudah berjalan berarti dok ya? Iya, kita sudah, karena ada SK percepatan untuk penanganan TB paru. Jadi itu kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Tebing Tinggi, termasuk sampai kelurahan, Kepling, biar bisa membantu kami Dinas Kesehatan untuk menemukan pasien-pasien ini secara dini lagi. Jadi bisa kita obati dengan baik, tidak saling menularkan lagi. Dan sejauh ini cukup mengkhawatirkan dia sudah di Tebing Tinggi sendiri atau respon dari masyarakat sendiri ketika memang ini sudah berjalan tadi seperti dibilang dari kelurahan, respon dari masyarakat sendiri seperti apa nih? Ya ada yang menerima, ada yang tidak gitu. Karena tadi merasa malu untuk diperiksa, kita nggak sakit kok diperiksa gitu. Jadi ada hal-hal yang memang itu terjadi di masyarakat, tapi kita dari kesehatan tidak putus-putusnya untuk meminta mereka untuk kita lakukan pemeriksaan dini.
Jadi sejauh ini tetap terus berjalan Iya. dan walaupun memang kayak dengan berbagai respon dari masyarakat ini Karena studi paru sudah lari ke orang penyakit DM, bisa kena studi paru, komplikasinya HIV, jadi di tebing itu. Ya karena kemarin juga apa ya satu jadi juga kayak keluarganya teman gitu karena dia jualan. Iya. Jadi ketika dia berobat dia mikir takut nanti masyarakat mikir aku kena ini orang akan beli gitu. Iya. Jadi faktor ekonomi. Nah untuk mengedukasi hal seperti ini gimana nih dok sebenarnya? Ya bahwa mau nggak mau kan mereka harus memeriksakan nih karena ini sudah menjadi tanggung jawabnya kita sesuai dengan program yang akan kita laksanakan. Ya, kalau itu kita kan ada kader-kader kita di kelurahan itu. Terus satu lagi kalau untuk guru kan ada kalanya juga kan yang terkena ide bisa menularkan betul. ke muridnya, maka kita melakukan deteksi dini ke sekolah-sekolah. Itu juga dilakukan. Iya, sudah dilakukan di sekolah. Oke. Jadi memang program dari pemerintah ini sangat luar biasa, mulai dari makanan, kemudian juga kesehatan, dan satu lagi adalah sekolah. Ya untuk bisa mencapai generasi emas di tahun 2045 dan tentunya semua stakeholder ini harus mendukung. Dan satu lagi adalah sekolah rakyat. Hari ke Pak Hasbi ini. Sekolah rakyat ini, tadi kalau pertama kali mendengar sekolah rakyat ini kembali ke zaman dulu gitu Pak, teringat. Sekolah rakyat ini apa sebenarnya Pak? Ya, jadi terima kasih Ari. Memang 3 kalimat sekolah rakyat Ya. kita seperti ke belakang. Iya. Ini satu program yang tadi disebutkan Pak Sekda, program pemerintah ya, mana melalui dinas dari Kementerian Sosial dalam memberikan akses bagi masyarakat miskin ya khususnya pendidikan yang layak dan kemudian berkualitas. Jadi ini salah satu program yang sebenarnya sangat baik. Jadi memang terkhusus dia. Sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi anak-anak masyarakat kita sebagai yang miskin. Tebing tinggi ini sendiri sekolah rakyat itu ada namanya SRMA sebenarnya, Sekolah Rakyat Menengah Atas. Jadi dia khusus memang sampai saat ini baru ada tingkat SMA dan 3 gitu. Jadi di Sumatera Utara ini di tebing tinggi ini adalah yang ketiga yang ada di Sumatera Utara. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan layak. Tapi memang khusus nih, Bang Ari mungkin bisa sambil dijelaskan. Iya. Mungkin orang bertanya bagaimana sih caranya nih bagi sekolah rakyat ini. Betul, dan siapa aja yang bisa di situ, sistemnya apakah sama dengan sekolah pada umumnya gitu. Jadi memang sekolah rakyat ini teknis pendidikan memang tidak sama sebagaimana sekolah di tempat umumnya. Karena memang di boarding school berbasis asrama, jadi sehingga anak-anak yang dididik itu dari mulai tidurnya, asramanya, pendidikannya semua di satu tempat itu. Jadi memang boarding school murni di sana. Jadi inilah beberapa hal yang perlu dipahami gitu ya. Jadi kemudian siapa saja yang bisa sekolah di sana ini juga mungkin jadi pertanyaan dari masyarakat. Jadi memang ketika program diluncurkan oleh pemerintah, maka ada satu sistem namanya perekrutan ini adalah masyarakat miskin anak-anaknya yang memang masuk kategori di dalam DTSEN, ya, data tunggal sosial ekonomi. Ya. Dan data tunggal sosial ekonomi ini juga yang masuk dalam desil 1 dan 2. Jadi desil ini adalah semacam klaster atau pemeringkatan lah ya, yang kategori miskinnya itu 1 dan 2 ini. Di anak-anak inilah nanti yang ada daripada keluarga masyarakat miskin desa 1 dan 2 ini, inilah yang dilakukan verifikasi lah ke lapangan dengan home visit langsung. Jadi melalui pendamping kita PKH ya, program keluarga harapan, mereka datang langsung ke keluarga-keluarga itu bagi anak calon siswa. Ini tadi yang mau ditanyakan, berarti sistemnya adalah kita yang mencari atau memang masyarakat bebas untuk mendaftarkan sesuai dengan persyaratannya. Ya jadi di awal memang karena ini programnya juga tidak terlalu terpublikasi, jelas memang ada satu sistem yang mencari gitu. Namun boleh juga barangkali masyarakat yang mengusulkan anaknya gitu kan, keinginannya sendiri. Tapi memang harus dicek dulu apakah masuk dalam DTSEN, kemudian desil 1 dan 2. Setelah ada calon-calon siswa itu dilakukanlah home visit langsung kepada petugas dari Kementerian Sosial, PKH untuk melihat kondisi langsung ya dan barangkali wawancara lah
kepada calon siswa, bagaimana keinginannya, apakah barangkali nanti dipaksa orang tuanya, atau memang keinginannya, atau memang kondisi-kondisi lain yang membutuhkan edukasi. Sehingga ketika masuk memang keinginan itu benar-benar datang dari anak dan orang tua dari calon siswa. Oke. Ini sudah berjalan berapa lama, Pak? Ya kalau kita di sini sejak bulan Juni ya, Juli. Ada berapa banyak, Pak? Jadi memang untuk di sekolah rakyat kita ini memang 100 Itu siswa. Kapasitas maksimal. Ya memang diperuntukkan 100. Untuk 100. Jadi Namun perlu juga mungkin ini kami sampaikan, dari beberapa calon siswa itu sebenarnya ada banyak gitu ya. Tapi ada juga seperti tadi yang kami sampaikan, ada tim kita yang melakukan visit langsung. Ada juga beberapa yang tidak memenuhi persyaratan. Nanti demikian, setelah proses berjalan ini, ada juga dari siswa itu yang mengundurkan diri. Diri itu sampai saat ini. tangan ke kamera. Ngangkat kaki. Jadi yang berbagai faktor alasan lah yang masuk ke kita dinas sosial melalui pengelola sekolah rakyat. Ada sampai saat ini kalau silap saya ada 6 yang sudah mengundurkan diri dikarenakan dengan berbagai alasan. Salah satu alasan kuat mereka mengundurkan diri itu adalah karena memang faktor tidak betah lagi ya, tanda kutip, karena biasa mungkin bersama keluarga, biasa anak bermain, ini diatur boarding school, asrama, jam tidur diatur, tidak boleh menggunakan fasilitas yang lain. Mungkin ini yang juga mengganggu psikis dan lainnya. Jadi sehingga Kalau untuk tenaga pengajarnya sendiri nih, Pak, seperti apa? Ya, baik tenaga pengajar, pengelolaan sekolah rakyat ini pure dari Kementerian Sosial. Baik fasilitas yang diberikan, tenaga pendidiknya, makannya, biayanya, dan segala macam itu dari programnya Kementerian Sosial. Jadi memang ada juga pengawasan seperti PK dari Jakarta melakukan pengawasan, ada juga di Medan dari Kementerian Sosial Sentra Bahagia yang memberikan pengawasan dan pengelolaan di sekolah rakyat yang ada. Oke, dari kita panjang lebar ngomongin sekolah rakyat, sebenarnya alamatnya dari mana, Pak? Jadi alamat sekolah rakyat kita ini dari Jalan Gunung Lauser. Ya. Dulu ada ex-Akbid, kemudian pernah ada lembaga pendidikan UIN, sekarang difungsikan menjadi sekolah rakyat. Hari kembali ke Pak Syairwan nih, Pak. Setelah tadi mendengar masing-masing ini kan salah satu program yang memang harus kita wujudkan, mulai dari MBG, kemudian juga masalah kesehatan khususnya untuk TB paru, ditambah dengan kita sudah punya sekolah rakyat dan alhamdulillah perlu diapresiasi di Sumatera Utara kita yang ketiga gitu, jadi termasuk prioritas. Gimana nih Pak, sudut pandang dari pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri, Bapak udah dengar langsung dari masing-masing narasumber kita. Jadi pemerintah kota dalam hal ini tentu memastikan bagaimana program ini bisa berjalan. Kemudian memastikan bahwa menerima manfaat adalah tepat sasaran. Dan program ini terus berkelanjutan. Jadi dalam kaitan dengan ini itu kita pemerintah melalui Satgas karena Satgas ini kan terdiri dari perangkat daerah yang terkait di dalamnya, kerjasama ya Pak, masuk juga yang terkait langsung seperti kalau untuk MBG, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Tahanan Pangan, Lingkungan Hidup yang terkait di dalam program ini seluruhnya. Jadi tentu dari Satgas ini kita bergerak untuk pertama kita memastikan sasaran itu tepat sasarannya. Masyarakat yang baik kalau dari segi MBG tentu sudah seluruh sekolah, anak sekolah, kemudian nanti dari kesehatan juga ibu hamil, menyusui, anak balita. Di sekolah juga keluarga sekolah guru dan penjaga sekolah mungkin bisa diarahkan ke sana. Kemudian kita pastikan berkelanjutan kegiatan ini, jangan tidak ada permasalahan. Misalnya seperti tadi kan kalau dari sekolah rakyat ada yang berhenti itu kan mengundurkan diri. Kita upayakan supaya warga kita ini
jaga ya, tidak mengundurkan diri, termasuk tidak ada masalah dalam makanannya dan yang lain-lainnya. Kemudian kita juga pengawasan mutu tentu. MBG ini tentu banyak kita dengar ya masalah-masalah keracunan segala macam. Sebenarnya karena bukan tidak higienis ya, mungkin teknis pemberiannya terlalu lama sehingga sempat berkembang sesuatu di dalamnya. Ini kita awasin untuk termasuk dari awal produk bahan baku. Nah, ini dari kesehatan selalu meriksa nih ke lapangan. Mulai dari bahan, batu, penjamahnya, kerjanya, ya, sampai jadi produknya, makanan tadi. Masuk kebersihan Termasuk ya, Pak, ya. Transportasinya. Ya, kemudian tentu bagaimana waktu anak-anak mengkonsumsi. Kalau kita beri kesempatan untuk terlalu lama anak tadi mengkonsumsinya, dan itu dikhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian dalam hal kaitan dengan MBG ini, tentu kita berharap secara ekonomis UMKM kita itu, produk lokal kita itu bisa dimanfaatkan sehingga bisa menambah nilai ekonomis ataupun menambah Memberikan manfaat pertumbuhan juga ekonomisnya betul. terhadap masyarakat. Seperti itu. gitu. Oke. Dan ini terakhir Bang, mungkin dari Bang Jaki, boleh kita kasihlah himbauan ke masyarakat, artinya bahwa program ini sebenarnya baik gitu kan, tapi tidak bisa juga berjalan tanpa dukungan dari masyarakat Kota Tebing Tinggi supaya kita benar-benar bisa merasakan manfaatnya. Mungkin dari Bang Jaki boleh apa yang disampaikan kepada masyarakat Tebing Tinggi kamera ini? Oke, baik. Ya. Sebenarnya program MBG ini adalah program yang sangat mulia, yang diluncurkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu, mari kita sama-sama mendukung program ini. Jika di sana sini memang masih banyak kekurangan, itu menjadi perbaikan untuk kita semua. Kami dari Badan Gizi Nasional juga sangat membuka diri ketika ada saran, kritik ataupun dan lainnya demi mensukseskan makan bergizi gratis khususnya di Kota Tebing Tinggi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pemerintah yang sudah mendukung berjalannya MBG khususnya di Kota Tebing Tinggi. Dan sampai hari ini juga Tebing Tinggi termasuk kategori yang paling cepat dan menyeluruh di seluruh Sumatera Utara. Juga kita kemarin dapat apresiasi dari Kementerian HAM bahwa Tebing Tinggi adalah kota terbaik se-Indonesia dalam penyaluran Se-Indonesia. Keren. Tepuk tangan dong. Oke, Pak Hasbi, kira-kira yang disampaikan tentang sekolah rakyat nih, boleh Ya, ke kamera yang sebelah sini. terima kasih kepada masyarakat ya, khususnya yang anaknya saat ini menimba ilmu di sekolah rakyat. Mari berikan pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Adapun bagaimana mekanisme yang diatur untuk sama-sama dapat menyesuaikan. Kemudian bagi masyarakat juga nanti, ini kan ada yang mundur ini 6 orang. Saat ini kita dari PKH sedang Mengisi kuota itu ya Pak ya? yang mengisi kuota kembali, walaupun sebagian besar ini kan anak-anak sudah berjalan sekolah. Namun demikian ini masih membuka peluang dengan catatan masuk dalam DTSN dan DSIL 1 dan 2. Barangkali bersama-sama semoga Tebing Tinggi ini yang ada suara rakyatnya, masyarakatnya makin cerdas, makin tinggi pengetahuannya, dan insya Allah juga akan membangun Kota Tebing Tinggi. Oke, terima kasih. Dan terakhir ini untuk masalah paru nih. Baiklah, masyarakat, mari. Untuk masyarakat Tebing, jadi kalau ada gejala demam, batuk, lebih dari 2 minggu, berat badan menurun tanpa aktivitas, kita berkeringat malam, jangan takut untuk dilakukan pemeriksaan dini, periksa dahaknya, ya, datang ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dini dan dilakukan pengobatan. Jangan minum obat secara teratur, obatnya semua gratis. Jadi kalau tidak teratur minum obat, kesembuhan itu akan jauh gitu. Jadi minum obat sampai habis, teratur, insya Allah TBC bisa disembuhkan. Bisa kita disembuhkan. bebas dari tuberkulosis untuk 2030. Jadi itu perlu digarisbawahi bahwa TBC itu bisa disembuhkan. disembuhkan. Oke. Terakhir, Pak Sekda,
kira-kira apa yang disampaikan kepada warga masyarakat Tebing Tinggi nih Pak terkait 3 program kita yang sebenarnya luar biasa nih. Jadi semua program ini ya makanan gratis, kemudian suara rakyat, TBC, ya ini merupakan investasi kita lah, investasi supaya yang untuk warga masyarakat kita menjamin ya kesehatan juga kalau hal gizi tentu perkembangan anak untuk masa depan kita ya. Di sekolah juga bagaimana sekolah rakyat ini yang mungkin kedepannya masyarakat kita lebih tinggi ini terjamin pendidikannya, mungkin tidak hanya sampai sekolah SMA saja ya, mungkin perguruan tinggi, jadi dijamin oleh pemerintah warga Kota Tebing Tinggi termasuk penyakit-penyakit yang menular seperti TBC ini bisa tuntas atau tidak ada di Kota Tebing Tinggi sehingga benar-benar warga kita terlindungi dan ke depan untuk menyongsong generasi emas ya ke depan tahun 2045 itu bisa benar-benar terlaksana. Oke. Ya baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat Tebing Tinggi dan tentunya ayo sama-sama kita dukung program pemerintah untuk bisa mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 dan terima kasih banyak untuk narasumber kita ada Om Jaki, ada Pak Asbi, ada Pak Syairwan juga, ada Dr. Heni. Mudah-mudahan Tebing Tinggi akan terus menjadi kota yang membanggakan dan maju terus Kota Tebing Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.